Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sevina Azhara. Saya dari kelas 12 IPS dan bersama teman-teman saya yang ada di belakang kamera. Saya dan teman-teman saya diberikan tugas Citizen Project dan bertemakan korupsi merusak kedaulatan NKRI. Nah, apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan kebohongan yang teramat besar yang dimulai dengan perilaku dan kebiasaan yang tidak baik. Dan korupsi juga dapat menimbulkan keuangan di negara kita menjadi kritis jika dilakukannya dengan terus-menerus. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik yang dilakukan oleh politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kekuasaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi Menurut pendapat Ustaz. Kalau menurut Ustaz, korupsi ya mengambil hak orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi atau menyalahi amanat, ya, jadi tidak mengerjakan sesuatu sesuai dengan amanatnya itu. Seperti itu. Iya, ya menurut Ustadz. Kalau pengertian secara khas ya harus menurut undang-undang korupsi. Itu menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak betul-betul terlaksana dengan baik, ya, sehingga korupsi marak. Walaupun ada aparat hukum, bahkan di Indonesia ada KPK, itu tidak berjalan dengan baik, tidak diterapkan sesuai dengan semestinya. Korupsi itu ketika seseorang menyalahgunakan wewenangnya, ya. Sebenarnya banyak sih kasus bentuk-bentuk korupsi, bisa dikategorikan seperti gratifikasi, suap menyuap, ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori korupsi juga gitu kan. Dan timbulnya korupsi itu memang ketika biasanya gitu kan, ketika seseorang punya wewenang dan wewenang itu kemudian disalahgunakan, maka timbullah tindakan-tindakan seperti itu gitu kan. Kenapa kasus korupsi tidak berhenti-henti ya di Indonesia kasusnya? Dikarenakan memang belum adanya hukuman yang mengakibatkan efek jerak terhadap orang-orang yang melakukan tindak korupsi tersebut. Apalagi di Indonesia sekarang sudah ada pelemahan-pelemahan kepada lembaga-lembaga yang tadinya dipercayakan mereka itu mampu untuk menghilangkan tindakan-tindakan korupsi seperti KPK. KPK juga sudah mengalami pelemahan di pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Dan sebenarnya kalaulah pemerintah konsisten dan juga punya ketegasan dalam menghukum para pelaku korupsi itu, insya Allah korupsi bisa dihentikan. Kenapa tidak bisa dihentikan? Karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Bisa saja mungkin kita cari alternatif hukuman apa yang bisa bikin jerak para pelaku korupsi. Misalkan kita lakukan tindakan atau hukuman potong tangan, bisa saja gitu kan. Atau bahkan pernah ada wacana untuk memberikan hukuman mati kepada seorang koruptor, bisa saja itu dilaksanakan. Atau dengan ada sanksi sosial di masyarakat, ya, misalkan pelaku korupsi diasingkan di masyarakat gitu kan. Kalau dia hajat masyarakat ulang hadiran, nah bisa saja seperti itu supaya ada efek jerak bagi mereka gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Korupsi adalah mengambil sesuatu bukan haknya. Korupsi itu kalau di kita lazimnya namanya mengambil tanpa izin, itu namanya maling, atau bahasa kasarnya bisa baksat, bisa rampong, karena mengambil sesuatu bukan miliknya, mau barang maupun uang atau harta benda yang lainnya.
Ya, kalau dampaknya yang dikorupsi itu harta negara, maka dampaknya hak rakyat untuk mendapat kesejahteraan di negara itu akan hilang karena hartanya diambil. Di rakyat jelas akan sengsara karena harta negaranya nggak ada, atau ada yang mengambil, ada yang korup. Kalau yang diambilnya harta bukan negara, harta masyarakat, maka dampaknya di masyarakat akan terjadi kegelisahan, takut hartanya tidak aman, takut hartanya ada yang mengambil, maka akan terjadi kegelisahan dan rasa takut yang berlebihan karena harta yang diperjuangkan, diusahakan tanpa basa-basi, tanpa izin diambil begitu saja. Artinya dikorup. Nah, jadi kesimpulannya adalah korupsi tindakan yang sangat amat merugikan bagi negara maupun masyarakat. Juga dapat merusak kedaulatan NKRI. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penting sekali menerapkan sikap jujur, tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil, serta menjalankan norma, aturan yang telah mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Sekian video dari kelompok kami yang beranggota Sevina Azahra, Fitri Nurizati, Rani Apriliani, dan Arina Fauzia. Terima kasih.